Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Kita manjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat serta limpahan karunia-Nya pada kita semua, terutama nikmat sehat, baik sehat jasmani. Mudah-mudahan kita juga senantiasa dikaruniakan sehat rohaninya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya kembali bisa menjumpai semuanya melalui video YouTube ini dalam satu kajian, yaitu ngaji sejarah. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang wahyu. Sebelum dilanjutkan, perlu kami sampaikan bahwa kajian ini disarikan dari buku yang berjudul Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad SAW karya Munawwar Khalil. Inilah sumber buku atau buku yang menjadi rujukan tunggal saya yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Baiklah, kita mulai dengan membuka slide yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas dulu pengertian wahyu. Ya, jadi menurut bahasa ini banyak sekali pengertian wahyu menurut bahasa, dan kata wahyu itu sendiri diambil dari bahasa Arab, ya, yang artinya adalah diantaranya mengabarkan secara rahasia, berkata-kata dengan perlahan, berpesan, menyuruh, menyurat, menunjukkan sesuatu dengan segera, menjatuhkan kepada seseorang, memberi pengetahuan kepada seseorang, memberi penerangan kepada seseorang, memberi pengajaran kepada seseorang dengan tidak diketahui orang lain, memberikan obat-obat dengan segera, menyembelih dengan segera, dan yang terakhir adalah firman-firman Tuhan kepada para nabinya. Inilah berbagai pengertian wahyu secara bahasa yang tentunya ini diambil dari Al-Quran Al-Karim, penjelasan-penjelasannya jadi banyak sekali, dan kita pahami yang menjadi kita pahami secara umum bahwa wahyu itu adalah pengertian yang di sini yang terakhir firman-firman Tuhan kepada para nabinya. Itu mungkin yang sementara ini kita bisa memahaminya. Baik, selanjutnya adalah menurut syariat. Ini saya bacakan pengertian wahyu menurut syariat, yaitu innahu ilamullahi ta'ala linabiyyi min anbiya'i bihukmin syar'iyyin wa nahwahu. Bahwasanya wahyu itu adalah pemberitahuan dari hadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi kepada seorang nabi dari nabi-nabinya dalam hal hukum syariat atau agama dan sebagainya. Ini pengertian wahyu secara syariat, ya. Kemudian ada juga yang mengatakan al-wahyu ma'rifatun yajidhal mar'u fi nafsihi ma'al yakini annaha min qabli rabbil alamin biwasitati sam'in aw ghairi aw bila wasitatin. Yang artinya wahyu adalah satu ma'rifat atau pengetahuan yang didapati seseorang di dalam dirinya dengan keyakinan bahwa ma'rifat itu dari Tuhan semesta alam, diperoleh melalui pendengaran atau melalui perantara lainnya atau tanpa perantara. Ini adalah pengertian yang mencakup luas sekali, bahwa
Wahyu itu adalah sesuatu makrifat atau pengetahuan, ya, yang didapati oleh seseorang, ya, dalam dirinya dengan keyakinan, ya, bahwa sesuatu pengetahuan itu ia dapati dari Allah Subhanahu wa taala. Proses untuk mendapati pengetahuan itu sendiri ada yang melalui perantara, ya. Apa perantaranya nanti kita akan bahas berikutnya, atau perantaranya melalui mendengar langsung, ya, dengan melalui telinganya, atau juga bisa melalui perantara-perantara yang lainnya, atau bahkan bisa jadi tanpa melalui perantara. Nah, inilah yang dimaksud dengan wahyu. Ini kutipan-kutipan ini diambil dari kitab Mufradat Al-Mu'tamad dan Asrarus Syariah. Jadi berdasarkan pengertian ini secara syariat bisa kita pahami bahwa wahyu itu adalah pengetahuan yang didapati dan diyakini bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya, nah ini ringkasan sementara dari buku ini adalah yang dimaksud wahyu adalah pemberitahuan atau pelajaran yang diberikan dengan segera dan secara rahasia yang khusus diberikan kepada nabi, ya. Karena wahyu diberikan kepada para nabi disampaikan dengan segera dan tidak diketahui oleh orang lain. Ya, jadi kita tahu bahwa wahyu itu, ya, hanya khusus diberikan kepada para nabi. Ya. Jadi kalau ada manusia atau orang hari ini yang mengaku-ngaku mendapatkan wahyu, berarti itu adalah satu kebohongan, ya, satu kedustaan. Kenapa? Karena menurut dalam buku ini bahwa wahyu itu khusus diberikan kepada para nabi-nabi terdahulu. Sementara hari ini, ya, Allah Subhanahu wa taala sudah mencukupkan bahwa nabi akhir itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dapat kita pastikan jika ada orang-orang yang mengaku-ngaku dirinya sebagai nabi, apalagi dia mengaku mendapatkan wahyu, maka itu adalah satu kedustaan yang besar. Nah, baik, kita lanjutkan. Kemudian cara wahyu diturunkan, ya. Bagaimana Allah menurunkan wahyu kepada para nabinya? Bagaimana Allah memberikan wahyu kepada para nabinya? Di sini dijelaskan berbagai cara atau metode Allah memberikan wahyu kepada manusia pilihannya, yaitu para nabi, dengan cara yang pertama berupa impian ketika tidur. Jadi wahyu itu datang bisa jadi melalui mimpi, ya, mimpi yang diberikan kepada seseorang atau manusia pilihannya itu para nabi, yaitu melalui mimpi. Sebagai contoh, ya, ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya itu Nabi Ismail, perintah untuk menyembelih itu datang melalui mimpi, dan itu adalah wahyu. Dan Nabi Ibrahim membenarkan, meyakini bahwa meskipun itu melalui mimpi datangnya, tapi itu adalah perintah dari Allah agar melaksanakan menyembelih anaknya yang bernama Nabi Ismail. Itulah wahyu. Kemudian ada juga kadang-kadang dibawa oleh malaikat Jibril yang menyerupai seorang laki-laki. Artinya wahyu itu disampaikan oleh malaikat Jibril, datang langsung kepada nabinya, ya. Bentuk malaikat Jibril ini tidak menampakkan bentuk aslinya, yaitu menampakkan dalam bentuk seorang laki-laki, ya. Nah, ini sebagai contoh, ada satu peristiwa ketika Nabi Muhammad sedang berkumpul-kumpul dengan para sahabatnya, tiba-tiba datang seorang laki-laki berbaju putih, ya, dengan segera datang duduk di depan Rasulullah SAW, menanyakan, ya, tentang iman, tentang Islam, dan tentang ihsan. Nah, ini di situ malaikat Jibril datang, ya, di hadapan Rasulullah SAW, dan juga disaksikan oleh para sahabat yang ketika saat itu sedang berkumpul bersama Rasulullah SAW. Nah, kemudian
Ada juga wahyu itu kadang-kadang malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu, Jibril datang dalam bentuk aslinya. Ini juga pernah terjadi ya. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu ya dengan cara datang dalam bentuk aslinya malaikat Jibril. Ya seperti apa? Wallahu a'lam. Jadi hanya Allah yang tahu dan juga hanya nabi yang mungkin melihatnya saat itu ya. Kemudian kadang-kadang wahyu disampaikan tanpa perantara malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa taala langsung yang menyampaikannya. Ini juga pernah terjadi dan salah satu cara Allah menyampaikan wahyu kepada para nabinya yaitu langsung Allah yang menyampaikan tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian ada juga salah satu peristiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menerima wahyu di tempat yang khusus, yaitu di langit ketujuh atau di Lauhil Mahfud ya. Wahyu yang langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Sidratul Muntaha, yaitu satu tempat yang didatangi oleh Rasulullah ketika peristiwa hijrah ya. Mohon maaf, ketika peristiwa Isra Mi'raj ya. Jadi ketika peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad diangkat oleh Allah sampai langit ketujuh, dan disitulah Nabi Muhammad menerima wahyu, menerima perintah yaitu sholat, kewajiban menjalankan sholat 5 waktu. Nah inilah berbagai cara Allah memberikan wahyu kepada para nabinya dengan berbagai cara ya, dengan berbagai thariqah yang Allah sampaikan, wahyu itu Allah sampaikan kepada para nabinya. Kemudian wahyu yang pertama kali diturunkan ya, peristiwa diterimanya wahyu pertama kali ketika Nabi Muhammad SAW sedang bertahanus di Gua Hiro. Penjelasannya sudah pernah disampaikan tentunya ini ya dalam kegiatan pembelajaran di kelas sebelumnya. Jadi wahyu yang pertama kali diturunkan itu adalah suratnya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Peristiwanya ketika Nabi Muhammad sedang bertahanus ya. Bertahanus itu adalah menyendiri ya. Kalau dalam agama Hindu disebutnya bersemedi ya. Menyendiri ya di satu tempat yang tidak banyak orang ya atau sepi, yaitu tepatnya di Gua Hiro. Nah disinilah Nabi Muhammad SAW ketika sedang bertahanus didatangi oleh malaikat Jibril ya untuk menyampaikan wahyunya yang pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 begitu. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ya materi singkat ini bisa dipahami ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan nanti silahkan ditanyakan di kolom komentar. Demikian, lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.